Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang tindak pidana korupsi, disusun oleh Safrida Ayu Kusuma Nurfitri, Laili Cynthia Aprilia, dan Ais Arum Pratiwi. Oke, rumusan masalah. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam memberantas korupsi di Indonesia? Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corrumpere, corruptio, dan corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian atau profanity, tindakan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian, korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi. Inggris, corruption, Prancis, corruption, Belanda, corruptie, dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia, yaitu menjadi korupsi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Adapun hasil analisis penulis dari beberapa teori dan kejadian di lapangan, ternyata hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam meredam korupsi antara lain adalah 1. Penegakan yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. 2. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan remunerasi tanpa membenahi struktur dan kultur. 3. Kurang optimalnya fungsi komponen pengawas atau pengontrol sehingga tidak ada checks dan balance. 4. Banyaknya celah atau lubang-lubang yang dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara. 5. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi, para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa. 6. Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih. 7. Kurang kokohnya upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi, dapatlah dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangkalnya, yakni 1. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. 2. Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping, struktur, dan kaya fungsi. Penambahan atau rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi, tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 3. Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol, sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara programatis dan sistematis. 4. Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. 5. Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas sehingga tidak menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi di antara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. 6. Semua elemen atau aparatur negara, masyarakat, akademisi, wartawan,
harus memiliki idealisme keberanian untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan secara objektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan. 7. Melakukan pembinaan mental dan manusia melalui khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Karena bagaimanapun juga baiknya suatu sistem jika memang individu-individu di dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan. Niscaya sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan, atau dikorup. Kesimpulan, korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi, seperti halnya delik-delik hukum yang lain. Delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya penjabat-penjabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkenankan, bahkan terdakwa pun sudah divonis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal. Meski demikian, pemberantasan korupsi jangan menjadi jalan tak ada ujung, melainkan jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis maupun segi etika atau akhlak manusia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.